Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Ayu Mulyana Sari, saya Dina Wasilaturahma, Saya Rizky Putra. Saya Muhammad Nur Hamzah. Saya Abdul Maulana. saya Mas Riati. Di sini kami akan mewawancarai salah satu perusahaan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wasilaturahma dan ini rekan saya Mas Riati. Kami siswa dari SMA Negeri 1 Banjarsari. Kami ditugaskan untuk mewawancarai salah satu perusahaan jasa. Kebetulan saat ini saya sedang bersama pemilik perusahaan jasa tersebut, Al-Misbah Project. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Misbahun Saiful Munawar. Nama lengkapnya, nama panggilannya Misbahun. Menurut informasi yang kami tahu bahwa Bapak membuka salah satu perusahaan jasa wedding organizer. Apakah Bapak memiliki perusahaan jasa selain wedding organizer? Wedding organizer atau di bidang wedding itu salah satu cabang sebetulnya atau salah satu bagian dari Al-Misbah Project tadi. Karena selain di wedding itu juga ada beberapa layanan jasa yang kita buka tentunya di Al-Misbah Project. Di antaranya itu buket, hantaran, mahar, selempang, kemudian di pelatihan drum band atau music band, itu salah satu. Dari kapan sih Bapak buka usaha ini? Kalau usaha Al-Misbah Project itu dimulai atau saya rintis itu sekitar tahun 2018. Kalau boleh tahu, dari sudah berapa tahun Bapak membuka perusahaan jasa tersebut, dari 2018 atau sekarang? Atau sempat berhenti gitu Pak? Atau dari 2018 sampai sekarang? Seiring berjalannya waktu, kalau di Al-Misbah Project itu kebetulan dari 2018 kita masih berlanjut sampai alhamdulillah berlanjut sampai tahun sekarang. Sampai sekarang kita masih berlanjut karena mungkin ya kalau berhenti enggak, cuman ya kadang yang namanya usaha jadi ada problem dari tahun ke tahun seperti itu. Bapak ini di wedding organizer itu sendiri atau punya karyawan Pak? Kalau di wedding organizer kebetulan saya punya tim yang pertama mungkin dari make up. Kalau make up kebetulan kerja sama beberapa pihak ataupun kebetulan dengan kakak sendiri, yaitu di My Makeup. Kemudian di fotografi itu juga kebetulan karena adik sendiri, yaitu di Misro Production. Itu di fotonya. Kalau di dekorasinya kebetulan ada tiga karyawan yang saat ini masih tetap berjalan, yaitu untuk membantu di bidang perdekorasian. Kan Bapak sekarang hampir dikenal orang ya. Sebelum Bapak dikenal orang, Bapak itu media promosinya gimana Pak? Biar sampai orang-orang tuh tahu kalau Bapak tuh buka usaha itu. Kalau media promosinya yang pertama kita kalau sekarang udah media sosialnya lewat IG, lewat TikTok, lewat WA gitu kan. Namun sebelum itu secara secara berteman mungkin ya, sosialisasi dengan teman-teman gitu. Karena kebetulan kalau di dekorasinya itu sendiri kita rintisnya itu dulu melalui ketika saya menikah saya mulai membuka usaha itu. Jadi ketika saya nikah itu dulu dari dekorasinya kita menggunakan dekorasi sendiri, bahkan antaranya pun menggunakan antara sendiri, jadi produk sendiri gitu. Pernah nggak sih Pak, Bapak tuh kayak omset turun atau penjualan lagi nggak naik gitu? Itu Bapak ngelakuin apa untuk menstabilisasi Omset tersebut? Oke, kalau dalam segi usaha ya, yang namanya usaha pasti ada naik turunnya ya, tergantung dari tergantung dari mungkin yang pertama kalau dari rezeki sudah ada yang ngatur ya. Cuman selain itu juga adanya mungkin eksistensinya kita sendiri sebagai tadi Al-Misbah Project. Bagaimana ketika mengalami turunnya ya, kita harus benar-benar berpikir atau memutar otak bagaimana caranya seperti itu. Nah, mungkin salah satunya tadi dengan promosi di media sosial, atau bahkan mungkin bisa saja kita mengadakan promosi yang memang bazar terbuka gitu untuk umum, untuk melihat
beberapa hasil dari Al-Misbah Project itu sendiri. Kalau boleh tahu, Al-Misbah Project ini sudah mempunyai beberapa cabang usaha atau dari Bapak sendiri? Kalau Al-Misbah Project-nya baru di sini sendiri. Ya hanya itu tadi beberapa cabangnya mungkin dari apa namanya dari fotografernya, kemudian satu saudara sih adiknya di fotografer, kakaknya di wedding, di make up, maksudnya di make up gitu. Mungkin ya kalau jasa-jasa yang lainnya seperti hantaran, selempang, buket, master of ceremony, dekorasi dan sebagainya. Kan wedding organizer kan banyak Pak di banyak, terutama Banjarsari. Itu Bapak gimana sih mengatasi agar Bapak nggak risah gitu kalau Rasain Kalau perihal itu mungkin yang dilakukannya yang pertama ya kita memang harus juga percaya diri sebagai pengusaha ya. Kita harus percaya diri, kita harus mampu bersaing dengan yang lain ya, mungkin dengan salah satu caranya kita harus bisa memberikan persembahan terbaik ketika kita mendapatkan klien atau kita mendapatkan apa namanya job seperti itu. Kalau dari segi kegagalan, Bapak pernah ngalamin nggak? Kalau dari kegagalan ya pernah pasti, namanya pengusaha pasti mengalami usaha kegagalan itu ya, tinggal bagaimana cara kita meresponnya, maksudnya sebetulnya. Karena kebetulan selain dari kalau itu ada dua usaha tuh yang namanya satu Al-Misbah Project. Kalau Al-Misbah Project itu bergerak di bidang jasa seperti pembuatan buket, selempang, dekorasi, wedding organizer ataupun master of ceremony dan lain sebagainya, termasuk di pelatihan drum band atau mixing. Itu kalau di Al-Misbah Project-nya. Lalu kebetulan salah satu lagi itu di bidang makanannya itu ada Wandi Al-Misbah sebetulnya. Hanya karena tadi banyaknya cabang yang lainnya, jadi sedikit terganggu mungkin adanya kendala. Itu sih sebetulnya. Untuk apakah ada tips untuk memulai usaha untuk di usia muda? untuk anak-anak usia muda, mungkin ada yang mau jadi pembisnis juga seperti Bapak. Sebelumnya mungkin gini, ketika saya merintis itu dulu di usia 26 tahun. Dulu di usia 26 tahun terbilang tua mungkin ya, karena di usia 26 harusnya ya orang lain mungkin udah mapan seperti itu. Hanya yang jadi motivasinya atau ketika kita ingin memulai sebuah usaha, yang pertama mungkin dari hobi dulu sih. Kalau kita punya hobi, coba kita disalurkan lagi atau digali lagi hobi-hobi itu. Nah, termasuk mungkin tadi ketika saya di di dekorasi atau di Al-Misbah Project ini sendiri, karena dulu memang menyukai beberapa, misal ada kegiatan-kegiatan itu kan sering aktif di organisasi. Nah, itu salah satu yang mungkin bisa saya jadikan sebagai dasar utama ketika kita di organisasi bisa mengordinir orang lain gitu. Nah, di situ bisa. Nah, untuk para pengusaha muda mungkin yang ingin istilahnya mencoba berusaha dan sebagainya, yang pertama yang harus dilakukan itu harus yakin dulu nih diri sendiri bahwa saya bisa nih di bidang ini, saya mampu di bidang ini. Itu sih yang paling utamanya. Kalau udah punya rasa oh ya saya bisa nih, saya mampu, nah pasti itu akan menjadi dasar utama dan akan mempermudah nanti ke depan. Jadi harus percaya diri dulu ya guys. Ya, harus percaya diri dulu. Bapak kan mulai usaha dari umur 26 tahun. Ya. Bapak sebelum sampai di titik ini, Bapak pernah usaha-usaha yang sebelum Coba. Waduh. Kalau tadi yang satu lagi jasa itu kan di Wahdi Al-Misbah nih. Kalau Wahdi Al-Misbah itu kebetulan juga dari dulu itu sebetulnya dari SMA. Ketika saya SMA pun dulu saya sekolah sambil jualan. Sebetulnya sekolah sambil jualan. Makanya sampai saat ini pun ada terngiang-ngiang, oh saya dulu sekolah sambil jualan ya. Nah, seperti itu contoh salah satu dulu ketika saya masih sekolah sama di SMA 1 Banjarsari. Dulu ketika kelas 11 itu sudah mulai usaha jualan dan diproduksi dari sendiri, dijual sendiri seperti itu. Jadi
usaha bisnis itu udah dari kecil ya Udah Pak? kecil tertanam gitu. Hanya kalau dari Al-Misbah Projectnya, karena dulu kuliah di Ciamis, kebetulan kan jarak jauh, anu satu minggu berangkat, paling hari Jumat Sabtu Minggu libur. Nah pada tahun ketiga kalau tidak salah tahun ketiga saat kuliah, berarti sudah ke semester 7, nah baru tuh mulai merintis yang di Wandenya itu. Nah akhirnya 2017 kalau di Wandi Al-Misbahnya 2017 sebetulnya, ketika sudah masuk kerja sambil sampingan itu di Wandi Al-Misbah. Nah kalau di Al-Misbah Projectnya 2018. Gimana sih tanggapan Bapak buat anak-anak muda yang mau punya bisnis di usia muda tapi masih malu gitu untuk memulai bisnis kecil-kecil seperti berjualan di sekolah, itu kadang ada gengsi Pak, gitu gimana sih tanggapan Bapak? Itu tergantung kembali lagi ke anak mudanya ya, sebetulnya kembali lagi ke anak mudanya yang mungkin salah satu faktornya itu karena kebiasaan juga sih, karena kebiasaan, bagaimana kebiasaan anak itu. Kalau mungkin selama istilahnya dia agak itu, dia selalu dicumponi oleh orang tua, itu bisa saja menjadi salah satunya. Hanya kembali lagi, mungkin kalau tadi untuk menghilangkan gengsi itu dari dasar diri sendiri juga ya, karena sekalipun kan ada orang yang memang dari keluarga mampu atau orang tua yang mencukupi, bahkan udah kamu fokus aja belajar gitu kan, tapi karena anak muda itu mentalnya mental pengusaha, bisa saja dia pun mulai merintis nih dari sekolah seperti itu. Baik, bagaimana menurut Bapak jika ada anak muda yang punya jiwa bisnis tapi tidak mau mengambil risiko karena takut gagal? Anak muda yang mempunyai mental bisnis tapi tidak mau menanggung risiko karena takut gagal, itu bisa disebut dengan karakter mungkin ya, karakter si anak tersebut. Kalau takut mencoba itu atau takut gagal gitu. Hanya kembali lagi, kalau tadi sudah punya mental bisnis, sebetulnya jarang yang merasa takut gagal, karena jiwa pembisnis itu pasti akan selalu tetap mau mencoba meskipun gagal satu, tetap mencoba yang kedua, gagal mencoba lagi seperti itu. Nah mungkin tipsnya untuk yang masih punya rasa takut gagal, ya tetap terus harus mencoba dan terus mencoba saja gitu. Apa sih langkah pertama yang dilakukan untuk anak muda yang bisa ambil resiko gitu tentang Di dunia perbisnisan. Yang siap mengambil resiko anak muda yang awal mula, bagaimana ya langkah langkah pertamanya itu? pertamanya tadi percaya diri sih yang pertama ya. Selain percaya diri ya kita harus benar-benar mencoba dulu gitu ya, mungkin dari hal yang terkecil dulu. Kalau mungkin untuk anak-anak sekolah ya minimal kalau sekarang ya bisa mungkin dijelasin tuh, jangan gengsi, jangan memperbesar gengsinya gitu ya. Mesti mau dulu, siap dulu, itu sih yang akan mempermudahnya atau yang memperlancar nantinya. Nah jadi gitu ya guys. Sebelum kami tutup wawancara saat ini, boleh nggak kita lihat salah satu produk bisnis yang Bapak punya, sekalian Bapak promosiin bisnis bisnis apa aja sih yang Bapak punya? Boleh. Sebetulnya ada di depan beberapa contoh jasa atau hasil jasa ya, hasil dari usaha jasanya itu. Kalaupun nanti perlu jasa kami gitu kan di Al-Misbah Project, baik dari wedding organizer, dekorasi, make up, fotografi, karena kita sudah kerjasama dengan beberapa pihak, jasa di buket atau di hantaran untuk weddingan juga sama, kemudian selempang untuk kegiatan, dan master of ceremony itu bisa dicek di depan dulu untuk kalian. Nah, ini mungkin contoh salah satu koleksi Al-Misbah Project yang ada di bidang ini. Kalau ini di perbukitan deh, ada di perbukitan. Kebetulan ini juga lagi ada beberapa pesanan untuk besok hari Senin. Ini beberapa Bisa contoh dilihat buket contohnya yang kita lebih maju lagi. hasilkan di Al-Misbah Project-nya. Ini contoh beberapa koleksi buketnya yang kebetulan ini ada beberapa pesanan. Kemudian kalau di selempang ini contohnya seperti ini di bidang jasa selempang.
biasanya digunakan untuk anak-anak wisuda atau buat acara-acara perpisahan kalau sekarang anak muda ya. Nanti makanya kelas 12 nih yang mau perpisahan boleh dari Almisbah Project itu, ataupun di bidang hantaran. Kalau ini tentu beberapa mungkin boxnya karena kebetulan ya satu paket lagi masih di customer seneng apa namanya hantarannya. Ini kalau salah satunya ini juga sama ataupun tadi yang di masih jasa itu di hantaran di apa namanya mahar. Nah contoh salah satu kerajinan ya. Buat yang mau nikah guys, bisa ini dipesan di Ini Almisbah Project punya ya. sendiri kalau ini mah. Nah ini pun juga tadi mungkin salah satu asal muasal kenapa sih berani untuk siap untuk mengambil usaha. Nah ini contoh salah satu modalnya mungkin karena waktu dulu tahun 2013 masih kuliah sama tahun 2014 ini salah satu kejuaraan dalam bazar kreatif. Ini dalamnya mungkin ada beberapa bazar kegiatannya itu sih. Sepertinya cukup ya guys wawancara kali ini. Boleh promosiin sosial medianya Instagram, Siapa tahu teman-teman mau beli gitu. ya berminat teman-teman semua. Oke, boleh kalau mau ngepoin beberapa produk yang kita ada yang di Almisbah Project bisa di IG-nya itu di dalam Almisbah Project karena ada beberapa project di sana ada di IG-nya ataupun di TikTok sama di Almisbah Project itu ataupun di nomor apa boleh? Nanti kita Oh, nanti cantumin. Terima kasih Bapak maaf Oke, siap. waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga berkenan. Terima kasih.